Pengakuan ayah uswatun hasanah korban mutilasi, tegaskan anak tidak punya musuh. Di mata orang tuanya, uswatun hasanah, 30, wanita jadi korban mutilasi yang jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi sebagai orang baik. Hal tersebut disampaikan Nur Halim sang ayah kini tegas menuntut keadilan buat putrinya tersebut. Melansir dari tribunnews.com, Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025. Nur Halim berharap pelaku kejahatan terhadap anaknya segera ditangkap. Saya minta bantuan agar pelaku kejahatan terhadap anak saya itu bisa ditangkap. Biar diadili dan dihukum sesuai perbuatannya, ujar Nur Halim saat ditemui setelah pemakaman uswatun hasanah di tempat pemakaman umum TPU Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, pada Jumat malam, tanggal 24 Januari tahun 2025. Nur Halim menggambarkan uswatun hasanah sebagai anak yang baik dan perhatian terhadap keluarganya. Meskipun tidak tinggal serumah, ia sering menjenguk Nur Halim dan memberikan uang untuk kebutuhan makan. Setahu saya, anak saya tidak punya musuh. Dia anak baik. Kalau pulang kerja, dia selalu membawa makanan untuk anaknya, saya, dan neneknya, tambahnya. Nur Halim terlihat sangat sedih dan kehilangan atas musibah yang menimpa anak sulungnya. Namun ia berusaha tegar dalam menghadapi situasi ini. Sejak sore hari, ia menunggu kedatangan jenazah anaknya di rumah ibu kandung korban, yang juga merupakan mantan istrinya, di Desa Sidodadi. Sebagai informasi, Nur Halim dan mantan istrinya memiliki 2 anak, termasuk uswatun hasanah dan adiknya yang kini berada di Jakarta. Adiknya sudah dikabari, tapi belum tahu bisa pulang atau tidak, tutup Nur Halim dengan nada penuh harapan. Terbongkar berkat sidik jari, polisi mengungkap awal mula mayat wanita dalam koper di Ngawi, Jawa Timur, bisa teridentifikasi, mengingat sejumlah bagian tubuh korban hilang. Ternyata sidik jarilah yang menguak bahwa sosok mayat perempuan itu bernama Uswatun Hasanah alias Uke. Diketahui, 2 tangan uswatun masih utuh saat ditemukan. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Kresnawan, yang dikonfirmasi Kompas.com, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, malam, menyatakan dari jari tersebutlah identitas korban menjadi jelas. Kami telah berhasil mengidentifikasi korban sehubungan dengan temuan mayat termutilasi di dalam koper merah. Korban teridentifikasi dengan metode pengenalan sidik jari dan bantuan alat rekmisi atau yang disebut mambis, kata Yoshua. Tak hanya itu, jelas Yoshua, hasil identifikasi sidik jari juga diperkuat keterangan dari keluarga korban yang membenarkan ciri-ciri fisik, aksesori, atau pakaian yang ditemukan di dalam koper. Berdasarkan data tersebut, kami pastikan bahwa identitas termutilasi dengan nama Uswatun Hasanah, tempat tanggal lahir Blitar, tanggal 25 April tahun 1995, dengan jenis kelamin perempuan dan pekerjaannya wira swasta, sambung Yoshua. Kendati demikian, ungkap Yoshua, untuk penyempurnaan pembuktian, polisi tetap menunggu hasil tes DNA yang saat ini sedang dijalankan oleh Bitlab for Polda Jatim. Diberitakan sebelumnya, keluarga memastikan mayat yang ditemukan di dalam koper merah adalah Uswatun Hasanah. Perempuan itu meninggalkan rumah sejak Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025 lalu. Kepastian mayat itu adalah Uswatun Hasanah muncul setelah orang tua angkat korban, Hendy Suprapto dan Ana Yuliani, mendatangi RSUD Dr. Suroto Ngawi, Jumat, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas, perempuan itu tinggal bersama Hendy di Kelurahan Benje, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Setelah saya lihat dari ciri-cirinya, 90% cocok itu adalah anak kami, ujar Hendy. Hendy menyebut ciri yang dihafal dari anak angkatnya itu berupa gelang, sandal, dan indik perut. Nur Halim, ayah kandung Uswatun Hasanah alias Uke, 30, korban mutilasi yang jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi berharap pelaku kejahatan terhadap anaknya segera tertangkap.
Ia juga berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan kejamnya. Saya minta bantuan agar pelaku kejahatan terhadap anak saya itu bisa ditangkap. Biar diadili dan dihukum sesuai perbuatannya, kata Nur Halim ditemui usai pemakaman korban di tempat pemakaman umum, TPU, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, malam. Nur Halim mengatakan selama ini korban yang merupakan anak sulung dari dua bersaudara merupakan anak baik yang perhatian dengan keluarga. Meski tidak tinggal serumah, korban sering menjenguk Nur Halim untuk memberikan uang buat makan. Setahu saya, anak saya tidak punya musuh. Dia anak baik. Kalau pulang kerja yang ngasih makanan ke anaknya, ke saya, dan ke neneknya. Dia tinggal bersama neneknya, ibu saya, ujarnya. Nur Halim jelas merasa sedih dan kehilangan dengan musibah yang menimpa anaknya. Tapi, Nur Halim terlihat berusaha tegar. Sejak sore, Nur Halim menunggu jenazah anaknya datang di rumah ibu kandung korban yang juga mantan istri Nur Halim di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Nur Halim juga terlihat mengazani jenazah anaknya saat hendak diberangkatkan dari rumah duka ke tempat pemakaman. Nur Halim sudah cerai dengan istrinya dan dikarunia dua anak, yaitu korban dan adiknya. Anak saya ini dua bersaudara, adiknya di Jakarta, tadi sudah dikabari, tapi belum tahu bisa pulang apa tidak, katanya. Warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, dihebohkan dengan penemuan mayat dalam koper merah pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan identifikasi, korban mutilasi tersebut diketahui bernama Uswatun Hasanah, 29, seorang perempuan asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Uswatun Hasanah merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan meninggalkan 2 anak yang masih berusia 7 dan 10 tahun. Hendy Suprapto, 42, yang juga sebagai ayah korban mendatangi RSUD Dr. Suroto Ngawi, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat sudah memastikan jasad korban. Menurut Hendy, korban bernama Uswatun Hasanah, asal Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Korban merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ciri-ciri yang diketahui dari gelang, sandal, sama indik perut. Korban selama ini kerja di Tulungagung, tuturnya. Ia menambahkan, korban meninggalkan rumah di Blitar sejak Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Namun pada hari Senin dan Selasa, korban tidak dapat dihubungi. Sampai sekarang ditelepon tidak bisa, baru tahu tadi malam dapat kabar ini dari pihak kepolisian, imbuhnya. Hendy mengaku tidak menyangka, lantaran anak angkatnya bisa mendapatkan nasib begitu sadis. Ia berharap pelaku dapat segera diamankan. Harapan anggota tubuh cepat ditemukan pelaku cepat tertangkap, cara pelaku sadis, tidak manusiawi, katanya. Kronologi penemuan mayat bermula ketika seorang warga Desa Dadapan yang hendak membuang sampah melihat paket besar berwarna hitam di sebuah selokan. Setelah dibuka, paket tersebut ternyata berisi koper merah yang di dalamnya terdapat mayat korban. Polisi segera memasang garis polis lain dan melakukan identifikasi di lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Krisnawan, menduga bahwa tempat kejadian perkara, TKP, awal pembunuhan berada di luar Kabupaten Ngawi. Penyebab kematian korban diduga karena kekurangan napas akibat cekikan pada bagian leher. Polisi juga menemukan sejumlah barang dan aksesori mewah di dalam koper yang diharapkan dapat membantu proses identifikasi korban.